Wasobrul alal afiyah asyaddu minas sobri alal bala. Sabar dalam kenikmatan lebih sulit daripada sabar dalam cobaan. Fasobrul rijali alal afiyah wa huwa atamus sobr. Sabar dalam kenikmatan adalah puncak dari kesabaran. Bola bali toh. Jenengan kok digawe angel kan? Kok dikaruniai angel urip iki. Ojo-ojo memang kuwati ya sabar nek pas angel. Nek pas dikai nikmat ora iso sabar. Wal ayatu, ayat tadi berarti niki jenengan eling-eling. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 46. Itu adalah wal ayatu tadulu ala adzabil qabri. Ayat ini menunjukkan adanya azab kubur. Karena ada yang berpendapat gak ono azab kubur iku. Ayuqalu inna arwahal kuffar fi hawasili tayrisud. Dikisahkan, dikatakan ada pendapat bahwa ruh orang-orang kafir berada dalam tembolok burung-burung hitam. Tu'radu alan nari huduwan wa asyian ila yaumil qiyamah. Mereka diperlihatkan kepada neraka setiap pagi dan petang sampai hari kiamat. Jadi hidupnya enggak tentram di alam kubur. Alam kubur atau alam barzakh, bukan di kuburan. Beda niku. Haitsu tadkhulun nar. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha mulia, yang maha agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wa qala alladzi amana, dan orang-orang yang beriman itu berkata, ya qaumi ittabi'uni, wahai kaumku, ikutilah aku, ahdikum sabilar rasyad, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Asyarra ala du'aihi lahum, ia kaum mukmin yang memperingatkan Fir'aun yang mendukung Nabi Musa itu tetap bersikeras menyeru mereka. Wa asyarru, sedangkan mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tetap bersikeras ala juhudihim, dalam penolakan, wa unudihim, dan kedurhakaan mereka. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menyadarkan Fir'aun. Nah, ternyata di istana Fir'aun itu juga ada seorang mukmin yang mendukung Nabi Musa. Dan itu diantaranya orang ini keluar menampakkan diri setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah Ta'ala yang maha mulia atau yang maha agung. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Man amila sayyi'atan, siapa yang mengerjakan keburukan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan diberi balasan kecuali setimpal dengannya. Wa man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, dan siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga. Wa yurzaquna fiha bighairi hisab, dan diberi rezeki di dalam surga tanpa batas. Fala yujza illa mislaha, yang dimaksud dengan maka dia tidak akan diberi balasan kecuali setimpal dengan perbuatan kejelekan. Itu fil miqdari lafis sifat, itu dalam ukuran bukan dalam sifatnya. Maka dia tidak akan diberi balasan kecuali setimpal dengannya. Secara umum bahwasannya ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas secara adil oleh Allah. Balasan tersebut bersifat setimpal, yaitu sesuai dengan ukuran dan nilai perbuatan yang dilakukan. Dalam ukuran fil miqdar lafis sifat, tadi ada bilang di tafsiri seperti itu oleh Imam Qusairi. Dalam ukurannya, bukan dalam sifatnya. Maknanya apa? Bahwa balasan setimpal itu hanya berlaku dalam hal ukuran atau mikdar. Apa ukuran? Yaitu besarnya dampak atau nilai perbuatan. Namun sifat balasan bisa berbeda. Contoh, jika seseorang berbuat kejahatan, misalnya mencuri, maka balasan dalam ukuran adalah setimpal dengan kejahatan tersebut sesuai aturannya yang berlaku. Namun sifat balasan tidak harus sama persis. Misalnya Allah mengganti hukuman di dunia dengan hukuman di akhirat yang lebih besar atau lebih ringan, tergantung pada kehendak Allah. Jika seseorang berbuat kebaikan, balasannya juga setimpal dalam ukuran, tetapi sifatnya itu Allah dapat melipat gandakan pahala tersebut sebagai bentuk kemurahannya. Jadi kalau ukuran itu sifatnya adil, sifat balasan itu tergantung Allah. Li'annal aula sayyi'atun wal mukafa'atu minallahi 'alaiha hasanatun wa laysat bisayyi'atin. Li'annal aula, karena yang pertama perbuatannya adalah sayyi'atun, keburukan, wal mukafa'atu minallah, sedangkan balasan dari Allah. Ya. Kemudian wa laysat bisayyi'atin, balasan dari Allah itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Yang dimaksud perbuatan pertama tadi disebutkan li'annal aula sayyi'atun, seperti dosa, pelanggaran, atau tindakan kejahatan. Contohnya, seseorang yang melakukan dosa besar lalu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah dapat mengganti dosa tersebut dengan ampunan dan pahala. Contoh, seseorang itu bisa jadi melakukan dosa, tetapi karena tobat, maka dia menjadi tenang, bahagia, karena bisa bergantung kepada Allah dengan lebih baik.
Ini harus hati-hati nggih. Bisa jadi seseorang melakukan dosa, tetapi karena diikuti dengan bertobat, memohon ampun pada Allah, maka hasilnya bisa jadi dia itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan ada syaratnya, wa huwa mu'minun, orang yang diampuni, yang mendapatkan balasan-balasan setimpal dalam ukurannya, tetapi tidak dalam sifatnya tadi, wa huwa mu'minun. Nah, dia itu dalam keadaan beriman. Yakni fil hali, artinya dalam keadaan beriman saat itu. Di annaman la yakunu mu'minan fil hal, karena siapa saja yang tidak beriman saat itu, la yakunu minhul amalus sholih, maka dia tidak akan melakukan amal soleh. Pak, kenyataannya kan banyak orang baik, umpamanya begitu, tapi dia nggak beriman. Nah, yang dinamakan amal baik itu kalau disertai iman, dipondasi iman. Kalau nggak dipandasi oleh iman berarti nggak baik. Niatnya dia nggak punya niat untuk beribadah, untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka akan masuk surga dan diberi rezeki dalam surga tanpa batas. Ai rizqan mu'abbadan mukhalladan, yaitu rezeki yang abadi dan kekal. La yakhrujuna minal jannah wala mimma hum alaihi minal ma'al. Mereka tidak akan keluar dari surga dan dari keadaan yang mereka alami di sana. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaumi mali ad'ukum, wahai kaumku, mali ad'ukum, mengapa aku menyuruh kalian, ilan najati, kepada keselamatan, wa tad'unani ilan nar, sedangkan kalian menyeru aku kepada neraka. Wa hadza kulluhu min qauli mu'mini ali fir'aun. Semua ini adalah ucapan dari seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Yaquluhu ala jihadil iktijaji liqaumi. Dia mengatakan sebagai bentuk hujah atau argumen terhadap kaumnya. Wa yalzamuhumul hujjah bihi, dan dia menetapkan hujah kepada mereka dengannya, dengan perkataan itu. Ya, di sini disebutkan ada hujah atau argumen. Ya, argumen itu bisa disebut argumen diantaranya kalau rasional, logis, sesuai dengan kenyataan. Kok merah lah, ini merah, barang ini merah, kalau disebut bukan merah berarti kan nggak logis. Saya sedang berdiri, maka saya tidak duduk. Kalau saya berdiri dan duduk itu namanya nggak logis. Nah, itu namanya hujah atau argumen. Nah, di dalam konteks ayat ini, hujah itu adalah kalian itu mengajak kepada neraka, sedangkan saya itu mengajak kepada kebenaran. Kan itu sudah disampaikan dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Di antaranya begitu. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan, nyatanya juga tidak bisa membalik terbitnya matahari dari barat. Itu kan kenyataan yang bisa dijadikan hujah. Nah, ini juga salah satu contohnya 42 ini. Tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghafar.
Tad'unani, kalian menyeru aku, li akfura billah, agar kufur kepada Allah. Wa asyrika, wa usyrika, dan agar mempersekutukan bihi kepada Allah. Kalian menyeru aku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukannya. Ma laisa li bihi ilmun, dengan sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Hanya kira-kira biasanya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghafar, sedangkan aku menyeru kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi min ghairi ilmin li bisihhati kaulikum. Bisihhati kaulikum. Kalian mengajakku untuk kufur kepada Allah dan mempersekutukannya tanpa ada pengecualian dariku akan kebenaran ucapan kalian. Kalian mengajakku untuk kufur kepada Allah dan mempersekutukan Allah tanpa ada ilmu pengetahuan dariku. Bisihhati kaulikum, akan kebenaran ucapan kalian. Mung anut-anut, anut-anut tidak tahu, tapi kemudian mung hanya membebek, dan kebetulan yang dibebeki itu ternyata adalah orang-orang yang mengajak kepada kekufuran dan mengajak mempersekutukan Allah. Wa ana ad'ukum ilallahi wa ila ma'awdahahu bil burhan, sedangkan aku menyeru kalian kepada Allah dan kepada sesuatu yang telah dijelaskan dengan bukti yang nyata. Tukang sihir yang awalnya membela Fir'aun itu mengerti apa yang ada ditampilkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Mereka itu kan penyihir. Mereka ngerti bedanya sihir dengan sesuatu yang bukan sihir, bahkan mengalahkan sihir mereka secara mutlak. Sihir itu biasanya membalik penglihatan, tapi kalau mukjizat itu kenyataan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menuduh pada waktu menampakkan mukjizat membelah bulan. Ini memang mata kita aja yang dibalik. Tapi ternyata kenyataannya di mana-mana itu, tidak hanya di sekitar Rasulullah, orang di mana-mana itu melihat bulan terbelah. Dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang habis dari perjalanan jauh tidak ada di Mekah saat itu. Setelah pulang ke rumah ya memang sempat saya melihat itu bulan itu terbelah. Sampai ke India katanya itu juga lihat. Mata loh Pak, bulan terbelah. Nah itu kan bukti yang nyata. Nah kita itu kan sudah berkali-kali dibuktikan oleh Allah. Nek kroso dibuktikan sama Allah. Pokoknya nek nggawe aturan dhewe wis angel urip gitu. Angel. Karena kita itu dibuat oleh Allah, yang kita buat untuk hidup ini yang kita itu hidup juga di sesuatu yang dibuat diciptakan oleh Allah, maka kalau turut sama Allah ya pasti selaras. Tapi kalau nggak turut sama Allah pasti terjadi benturan-benturan. Walaupun itu namanya benturan di dalam tubuh kita sendiri. Penyakit-penyakit itu kan rata-rata muncul karena memang terjadi benturan, keselarasan itu. Orang cari uang, engko akhirnya duitnya akeh, uripe ayem. Maunya begitu. Tapi ternyata setelah duit bojone lunga dhewe, punya kegiatan dengan teman-teman bisnisnya,
Akhirnya istrinya dolan dewe, punya kegiatan juga dengan teman-temannya sesama alumni SMA. Wah, anaknya gak ono sing ngancani, dolan dewe terusan. Nah, maka kebahagiaan itu tidak terjadi. Nah, itu karena ada kontradiksi-kontradiksi, tidak keselarasan. Nah, itu kan bukti. Hmm. Cuma kadang-kadang bukti yang diajarkan atau kita ditampakkan menjadi pelajaran bagi kita, itu sering-sering kita abaikan. Mengapa? Nggak sesuai dengan kesenangan kita, nggak sesuai dengan kesenangan nafsu kita. Biasanya seperti itu. Itu bukti-bukti. Iya, saya berkali-kali yang bilang itu gini. Salah satu bukti yang ada di tubuh kita. Begitu makanan masuk setelah dibawa kerongkongan itu loh, kita itu nggak menguasai tubuh kita untuk mengarahkan, makanan kamu ke kanan, ke kiri, nggak bisa. Sekarang ini katanya menguasai tubuh kita. Monggo disuruh tidur, ayo tidur, nggak turut toh. Nyatanya mental sini, tidur. Kita nggak menguasai itu kita sebut. Wa ana adukum ilallah wa ila ma audahahu bil burhan. Sedangkan aku menyeru kalian kepada Allah dan kepada sesuatu yang dijelaskan dengan bukti yang nyata. Pemane Allah menganjurkan kita sholat malam. Setelah kita turut mengerjakan sholat malam, dibuktikan oleh Allah karena kita melakukan kebaikan, kita dapat kebaikan, entah kebahagiaan, entah rezeki, entah hidup yang rasanya enak, bahagia. Itu kan bukti. Itu bukti nyata. Pak, tapi kok kadang-kadang nggak terkabul. Nah, itu bisa jadi karena memang sedang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Atau penyuwunane terlalu bersifat nafsu, terlalu nafsu, sehingga kalau dikabulkan akan merusak diri kita juga, umumnya begitu. Bukti nyata yang lain, para dokter itu mengidentifikasi di tubuh kita itu ada yang namanya DNA. Itu DNA kita itu mirip dengan untaian-untaian Al-Quran dalam bahasa apa gitu, mungkin dalam bahasa DNA banyak sekali. Lalu kebenaran sidik jari yang unik di dalam diri kita banyak. Nah, itu loh bukti-bukti, itu sudah nyata. Bahkan di sini dijelaskan wa aqimu alaihil bayan, dan aku menegakkan dalil atau bayan di atasnya. Jadi di sini ada istilahnya burhan, ada istilahnya bayan. Nah, itu yang penting agar kita itu bisa beragama itu mempunyai bayan, mempunyai burhan. Secara umum burhan itu logis, mempunyai dalil kenyataan dan bersambung dengan dalil Al-Quran. Nah, kalau nggak mikir apa ya iso kan gitu. Wong
Yang namanya burhan itu ada logika yang kita pakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini termasuk diri kita. Kita diskusikan dengan Al-Quran kan begitu. Pasti ya harus mikir secara keras. Nggak bisa kalau nggak secara keras itu. Nah, artinya burhan itu bisa disebut kalau kita logis sesuai dengan kenyataan alam semesta, selaras dengan Al-Quran dan hadis, maka yang terjadi kan meyakinkan. Contohnya yang barusan tapi agak lama juga sih. Itu ada ilmuwan yang meneliti tentang jasad Fir'aun itu. Tapi ternyata apa yang ditemukan itu kok ya sama dengan ayat Al-Quran. Berarti kan ada keselarasan. Apa yang sama? Itu adalah adanya garam di mumi Fir'aun itu. Logikanya ya, mestinya kan yang di yang selamat kan banyak. Wong tubuh Fir'aun sama tubuh pasukannya yang tergulung oleh laut itu kan nggak Fir'aun tapi banyak. Nah, tapi kok ya Fir'aun gitu loh. Karena memang di Al-Quran disebut akan aku selamatkan jasadmu untuk menjadi bukti tanda bagi orang-orang setelah kamu. Ya, untuk kita-kita itu. Lah wong gitu loh kok iso sik ragu. Ono belum lagi ketambahan profesor embriologi yang meneliti tentang perkembangan janin. Itu sudah ada di Al-Quran. Dia sendiri kaget. Saya aja meneliti itu sekarang ketemu kesimpulan ini, Al-Quran sudah sejak dulu. Kok masih ragu-ragu? Pak, saya nggak ragu-ragu, yakin. Nah nyatanya Al-Quran ya tetap ora dilakoni kok. Umpamanya tetap sombong berarti ya. Ojo sombong tetap sombong. Ojo nyolong tetap nyolong. Nah, itu umpamanya gitu. Ojo riak tetap riak. Lah ini kan kita belum melakukan. Itu burhan. Contoh-contohnya seperti itu. Kalau dalam bentuk mukjizat, ya Nabi Musa itu burhan. Bukti yang nyata. Dipukulkan tongkatnya itu bisa membelah lautan. Mustahil loh. Mustahil. Belah bulan itu siapa sing iso itu kan sesuatu yang mustahil. Kalau nggak mukjizat kan nggak mungkin. Tapi itu nyata ada. Dilihat banyak orang, disaksikan banyak orang. Al-Quran itu kita saksikan berkali-kali memberikan kebenaran, ternyata benar begitu. Nah, burhan itu salah satunya yang menjadi titik utama adalah bisa diterima akal. Itu burhan. Pak, kok nggak logis gitu kan? Ya kadang-kadang kita itu mengatakan sesuatu nggak logis itu bukannya nggak logis. Ya karena belum tahu. Contoh lah, kalau dulu saya bilang bahwa saya ke Jakarta itu cuma butuh waktu 2 jam. Sementara orang harus berhari-hari naik kuda, naik unta, naik ono. Ya mustahil kan gitu, nggak masuk akal itu. Ya itu kan nggak masuk akal karena belum paham. Nah, habis paham ya ternyata bisa. Lalu kemudian yang apa tadi bayan ya. Bayan itu mirip seperti kita menggunakan analogi. Seperti saya tadi bilang. Nah, aku lungguh apa yang ada? Masuk lungguh kok warung ada? Itu mustahil. Pak, kalau Allah berkehendak kan gitu. Ya Allah itu sudah berkehendak membuat aturan alam semesta seperti ini gitu.
Kemudian surat Ghafir ayat 43. Kita sampai ayat 43. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa annama raddana ilallah wa annama raddana ilallahi wa annal musyrifina hum ashabun nar. La jaroma, pasti tidak diragukan lagi, annama tad'unani, bahwa apa yang kalian seru aku ilaihi kepadanya, batilun adalah batil. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang kalian seru aku kepadanya adalah batil. Apa? Ya agar aku menyembahnya. Nyembah nopo? Nyembah Fir'aun niku wau atau nyembah berhala. Itu batil. Lah kok batil? Lah wong berhala itu tuh gak iso ngrungokke. Gak iso mangsuli. Lho Pak enten swara. Nah nek akal sehat itu ngomong, watung kok iso ngomong. Akal sehatnya digunakan coba. Ono rekamane paling. Ndak mboten enten Pak, ampun duweleki. Berarti jin. Mirip sing sapi itu loh. Sapi, anak sapi yang disembah zaman Bani Israel. Nah, itu batil. Falaisa litil kal asnam hayatun, karena berhala-berhala itu tidak memiliki kehidupan, wala ilmun wala kudrotun, juga tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki kekuasaan. Kalau ada kemudian begini Pak, berhala itu kan cuma dipakai untuk sebuah media. Nah ternyata Allah tidak berkenan dengan media seperti itu. Karena apa? Karena untuk berkomunikasi dengan Allah itu tidak perlu media. Maksudnya media berhala itu. Ya kita komunikasi langsung dengan Allah. Nggak bisa ya Pak? Ya belajar. Hanya belajar itu wajib. Bagaimana Pak caranya berkomunikasi dengan Allah? Panjenengan kita semuanya disuruh untuk sholat. Itu kan dalam rangka. Nek wis sholat wis bener iku ya iso komunikasi dengan Allah. Bahkan ada hadis yang sangat jelas. Sapa sing maca alhamdulillahirabbil alamin. Aku jawab. Allah berfirman gitu. Hambaku memujiku. Nah itu kan komunikasi. Kok gak ngono gak ngerti, kok gak ngono, memang gak belajar. Nah itu kan komunikasi. Apalagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu secara jelas sederhana itu. Nah ono ayat rahmat, mohonlah rahmat. Kalau ada ayat azab, mintalah perlindungan, kan begitu. Itu kan artinya komunikasi. Bahkan ada satu hadis, barang siapa yang berkehendak untuk berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kok masih butuh berhala? Ngapain gitu? Kan merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia yang lebih unggul daripada patung. Apalagi kok yang perantaranya mengorbankan kambing, mengorbankan manusia. Zaman dulu kan kayak begitu. Allah nggak berkenan seperti itu karena nggak logis nanti. Wa la tangfa'u wa la tadur, dan berhala itu tidak bisa memberi manfaat maupun mendatangkan mudorot, madorot. Bapak nyata nih jembatannya orang dadi-dadi. Itu tuduh berhala, itu jin.
Jin iku ya kaya menungso, nek nesu ya ngono rusak ya apa-apa. Kucing wae nek gak dikai pangan ya akhir ya rusak ya apa-apa. Eh, tapi bukan untuk disembah. Artinya apa? Kalau kita itu bertemu dengan hal seperti itu, ya kita komunikasi dengan jin itu untuk mencari solusi, bukan untuk menyembah jin. Nah, kadang-kadang yang keliru itu orang menyangka orang berkomunikasi dengan jin untuk mencari solusi, dikira menyembah jin. Ada juga orang yang melihat bahwa itu adalah komunikasi seseorang dengan jin, tapi kemudian dipersepsi menyembah, ditiru. Ya, nirunya bukan bentuk komunikasi mencari solusi, tapi kemudian malah menyembah. Ada orang yang melihat, oh itu menyembah, ada yang niru nggak tahu, malah kayak tadi nyembah. Bapak kan nggak ngerti, nggak apa, nggak dihukum, nggak ngerti ini nggak dihukum. Sing dihukum itu nggak ngerti-ngerti, maksudnya nggak mau ngerti atau jalan untuk mengerti itu yang dihukum. Walaqad alimna biqaulil ladzina dhahara sidqahum. Dan sungguh kami telah mengetahui melalui perkataan orang-orang yang terbukti kebenarannya bil mukjizat dengan mukjizat. Kadzibakum fima taqulun, bahwa kalian berdusta dalam apa yang kalian ucapkan. Dalam sejarah kan pun berkali-kali dan itu terekam dengan baik. Terekam dari kisah-kisah. Yang kisah-kisah itu dibawa oleh banyak orang. Sehingga kalau dibilang bohong ya enggak gitu. Ya termasuk kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud gitu. Itu kan sampai ke kita semua. Oke, bahkan kita juga tidak harus kesulitan untuk memahami kisah-kisah itu. Kisah-kisah dalam kehidupan Rasulullah pun itu juga sudah banyak mujizat. Nah, kemudian dalam diri kita juga seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran itu ditampakkan keselarasannya. Oh bener ya ayat Al-Quran. Di dalam diri kita nggak usah ado-ado jangan. Banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Allah memerintahkan makanlah makanan yang halal lagi toyib. Sing gak toyib di ya nanti terus awake protes. Nah, berarti Allah itu merintah toyib itu bener ya. Itu kan kenyataan. Kemudian Allah memerintahkan janganlah kalian menghina satu kaum karena bisa jadi kaum yang kalian hina itu lebih baik. Mungkin dulu kita itu meremehkan sebuah kelompok atau orang, tapi belakangan kita tahu bahwa kelompok itu ternyata benar ya, bagus. Namanya begitu. Itu kan bukti-bukti ayat-ayat Al-Quran itu real, selaras, selaras dengan kedirian kita. Kita itu kok dilarang umpamanya, dilarang sombong tadi. Ternyata sombong itu merusak diri. Berarti kan bener Al-Quran. Kita disuruh sholat kok nganggo wudu barang. Ternyata orang itu secara kedokteran membutuhkan badannya itu tersentuh dengan air. Di antaranya paling enggak ya 5 kali itu. Mengapa gitu kan? Karena agar manusia sadar tidak hidup dengan kecapean yang berlebihan yang menyebabkan dia mengerjakan aktivitas yang aktivitas itu tidak disadarinya.
Di antaranya seperti itu. Terus napa malih? Ini dideleki dhewe-dhewe nang awake. Maka kemarin saya sampaikan bagaimana kita caranya tafakur itu. Salah satunya adalah dengan kita rumuskan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita saja, kehidupan diri sendiri, biar tidak terlalu banyak. Jangan dulu membahas tentang Prabowo musuh Hasto Popo gitu. Kita coba lihat diri kita sendiri. Kita punya masalah apa sih? Ya, diri kita itu punya masalah apa? Lalu coba di cross check dengan Al-Quran. Oh, aku ini nyalahi Al-Quran ternyata ya. Makanya kok ruwet. Umpamanya begitu. Oh, aku ini ternyata selaras dengan Al-Quran ya, walaupun sedikit gitu ya. Makanya kok ono ayam dong. Nah, seperti itu. Kita terapkan sedikit demi sedikit. Nek di dalemi nanti ya sedikit tapi menjadi bukit dan bukitnya itu emas. Nah, umpamanya begitu. Dilakoni terus. Hidup kita menjadi sangat berkualitas. Ya, karena dihasilkan oleh tafakur tadi. Setiap nafas itu adalah kesadaran penghambaan kepada Allah. Disaksikan Allah. Atau seakan-akan kita menyaksikan Allah. Itu kualitasnya sak piro, Pak. Kadang-kadang kalau kita pikirkan gitu, kita rasakan. Kalimat la ilaha illallah itu kan kalimat luar biasa. Siji, siji tok wae wis luar biasa. Berarti pada saat kita itu mengucapkan itu kan luar biasa. Hal-hal seperti itu perlu untuk dirasakan. Kok katanya ada orang yang mengucapkan nama Allah sampai bergetar, hatinya sampai kulitnya terasa lolos, ternyata mereteli. Ada juga orang yang mengatakan Allah gitu dalam hadis. Yang terjadi adalah orang yang mau membunuh Rasulullah itu. Siapa yang menyelamatkanmu? Allah. Begitu dengar nama Allah itu ngregeli wong. Kok wong iso kaya ngono aku ora ya kan gitu. Nah, durung-durung wis ngomong ngene. Pak, iku kan wong apik-apik gitu. Nah, terus awak dhewe ora pengin apik. Ya mending kita pengin apik walaupun gak kesampaian daripada gak kepingin apik blas orang lakoni blas. Nah, menurut saya begitu. Wong kita itu kan dengan sangat jelas Allah berfirman. Nabi Muhammad itu adalah teladan yang terbaik. Nek ono kabar berita ngono iku Rasulullah teladan terbaik. Nah, logisnya pripun nih? Logisnya itu berikutnya apa? Nek Rasulullah teladan terbaik. Ditiru niku logis ora mung cerita Rasulullah teladan terbaik kok ngono. Gitu. Apa mana nek dihubungkan Islam mboten? Islam, Pak. Iman mboten? Iman. Nah, siapa nabi nih? Nabi Muhammad, sang teladan terbaik. Gue cerita tok ya gak logis. Jadi tidak ya gak logis sih mau. Siapa sing lara? Ora. Ayat 44. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Mboten loncat toh? Pun ketemu.
Fasatadkuruna, kelak kamu akan mengingat ma aqulu lakum, apa yang kukatakan kepadamu. Wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basyirum bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ilallah wa atawakkalu alaihi, aku menyerahkan urusanku kepada Allah dan aku bertawakal kepadanya. Wala akhafu minkum wala min kaidikum, aku tidak takut kepada kalian dan tidak pula takut terhadap tipu daya kalian. Niki maknane napa sih? Aku wis nyampeike lho. Wis nyampeike. Allah basyurum bil ibad. Allah melihat hamba-hambanya. Allah wis nyampeike. Aku wis salah lho nek kalian niku sing kau orang mukmin tadi loh yang memperingatkan Fir'aun dan pasukan. Berikutnya terserah kalian. Kadang-kadang kula nggak ini YouTube niku nggih niate ngoten. Aku wis nyampeike lho aku. Wis nyampeike lho. Loh, napa niku kewajibane Pak Lukman menyampaikan seperti itu? Nah, kan ada dua pilihan. Itu duduk kewajibanku atau kewajibanku. Kalau itu bukan kewajibanku, aku menyampaikan berarti kan menjadi sunnah. Bukan kewajiban berarti sunnah tau yang tak lakoni. Oke. Nah, itu kewajibanku, maka terpenuhi kewajibanku. Wis nyampe lho. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku nggih ngoten niku. Sampai pada akhir dari risalah kenabian, karena Rasulullah mau wafat itu. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian haji wada itu? Nggih, ampun. Rasulullah senang wis. Karena itu memang kewajibannya Rasulullah. Nggih, surat Ghafir ayat 40. Nah, qauluhu jalla dzikruhu. Firman Allah yang maha agung, firman Allah yang maha mulia. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fawaqahullah, maka Allah melindunginya, sayyiati, dari keburukan-keburukan ma makaru, tipu daya, keburukan tipu daya mereka. Oh, enak langsung dijawab ya. Itu aku wis nyampe ke ya. Aku wis nyampe ke. Nah, terus tadi kan diakhiri gitu. Wa ufawwidu amri ilallah. Ini langsung dijawab. Maka Allah melindunginya, melindungi orang beriman itu dari berbagai kejahatan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruknya azab. Terus Pak, umpamane Pak jare dilindungi oleh Allah, tapi kok mati dalam peperangan itu, maunya begitu ya. Nah, orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah itu, mati itu bukan kalah, mati itu ya menang, karena mati itu syahid, langsung delok. Wah, ini balasane ketok. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam sekeras-kerasnya azab atau azab yang sangat keras. Nah,
An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Wal ayatu, ayat tadi berarti niki jenengan eling-eling. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 46 itu adalah wal ayatu tadulu ala adzabil qabri. Ayat ini menunjukkan adanya azab kubur. Karena ada yang berpendapat gak ono azab kubur itu. Nah, itu Imam Al-Qusairi saja ini hidupnya sekitar 360 atau 460 Hijriah sudah nyampaikan seperti ini, berarti itu kan sudah ada sejak dulu golongan ini. Ya karena golongan-golongan dalam Islam itu kan muncul banyak di saat para sahabat ada yang masih sugeng, masih hidup. Muncul yang namanya Mu'tazilah, Syiah, sebutannya dulu mungkin bukan Syiah. Terus ada Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Wah, banyak lagi lah. Aku gak ngafal ke ini. Pokoknya akeh. Rasulullah dawuh sampai 73 golongan. Yang selamat itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan hadis, wal jamaah, dan mengikuti para sahabat. Jamaah itu para sahabat maksudnya. Oleh karenanya ada kelompok-kelompok yang menjadikan ijma sahabat itu adalah juga sebagai salah satu dalil untuk membuat produk hukum atau berijtihad produk hukum. Ayuqalu inna arwahal kuffar fi hawasili tayrisud. Dikisahkan, dikatakan ada pendapat bahwa ruh orang-orang kafir berada dalam tembolok burung-burung hitam. Tu'radu alan nari huduwan wa asyian ila yaumil qiyamah. Mereka diperlihatkan kepada neraka setiap pagi dan petang sampai hari kiamat. Jadi hidupnya enggak tentram di alam kubur. Alam kubur atau alam barzakh, bukan di kuburan. Beda nih. Hai sutadkhulun nar. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kawenak jenengan. Nah ya piye esuk sore ku nggonmu sesuk neraka. Nggonmu sesuk sore arep ngantuk titik istirahat. Oh, ditutui maneh ngono terus. Ya memang karena kalau sudah mati itu adalah tempat pembalasan. Pembalasan di sini bukan pembalasan kezaliman, tapi pembalasan keadilan. Karena kalau keadilan nggak ditegakkan, itu berarti ya nggak wajarnya itu seidealnya adalah keadilan ditegakkan. Keadilan ya berarti bukan zalim. Zalim itu diantaranya kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wong lah ya itu tadi Pak. Wong kafir, wong musyrik itu kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang paling parah. Paling parah. Wong wis diciptake dikai urip, dikai akal untuk mencari kebenaran, dikai rasa ati untuk nimbang-nimbang. Tapi kok nggak dilakukan. Berarti kan wis dikai sepeda motor malah mung dicacet, ditutui, dibengkok ke sing endi ngono ae. Kok ora berangkat kuliah le? Nih, lagi ngecat motor nih gitu. Ngono ae. Lah tuh kok ke motor itu nggo kon ben sekolah apa kuliah kok malah karena sepeda.
Sepeda motor itu kamu malah tidak kuliah. Wis dikai awak pikiran dengan segala perangkatnya untuk beribadah kepada Allah, tetapi kok enggak beribadah kepada Allah. Gitu. Ayya ala Fir'aun adkhulu asyaddal azab. Yakni wahai keluarga Fir'aun, masuklah kalian ke dalam azab yang lebih keras. Fanasbuhu ala nida'il mudhaf. Kata asyad dalam ayat ini berfungsi sebagai munada mudhaf, kata yang diseru dengan tambahan. Wa yuqra'u adkhilu alal amr, dan kata adkhilu bisa dibaca sebagai perintah bagi malaikat untuk memasukkan mereka ke dalam azab. Di tafsiran yang lain adkhilu itu maksudnya ngelebok ngelebokno sapa sira kabeh ala Fir'aun ing keluargane, ing Fir'aun dan keluarganya. Keluarga itu maksudnya kelompoknya ke neraka. Ya, apa yang disebut asyaddal adzab? Asyaddal adzab ay as'abahu wa as'abu adzabi lil kuffar finnar. Azab yang paling berat maksudnya adalah yang paling sulit. As'abahu wa as'abu adzabil kuffar, dan azab yang paling berat bagi orang-orang kafir finnari, di neraka. Ya'suhum minal khuruj anha, yang menyebabkan keputusasaan mereka untuk keluar dari. Orang tidur mimpi sak gak enak-enake iku ana tangine. Ya. Wong tersiksa badannya itu sik punya harapan nek mati rampung, ngoten lho Pak. Neraka niku mboten ngoten ya Pak. Niki kaya niku wau lho. Lah nek umpamane kiamat iku 1000 tahun maneh, ben esuk ben sore diduduhi neraka. Lah mending diduduhi surga. Kan tadi disebutkan bahwasanya arwahnya orang-orang kafir itu di burung hitam. Arwahnya orang-orang yang mukmin muslim itu di burung putih. Kan gitu. Itu diperlihatkan ke sana terus. Nah, begitu juga nanti luar biasanya lagi kalau di neraka. Arep istirahat titik ya wis mati wae, ora iso diuripi maneh. Ajar meneh. Sampai putus asanya orang-orang itu yang ada di neraka itu. Kaum mukmin, kaum muslim yang terakhir kali keluar dari neraka diselamatkan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Itu metu itu loh, saya gak percaya. Loh, ini metu dah dari neraka. Karena sudah putus asa sudah di neraka. Sampai kan ada kisah yang agak detail ya tentang keluarnya orang terakhir dari neraka itu. Diselamatke iku wis seneng gitu. Apa pingin surga mboten, ya wis metu teko neraka wis seneng. Ya ya wis seneng ngono kae. Surgane kae nang kono ndelok, wae bola-bali ndelok. Kok adono ketok enak. Pingin. Sampai pintune tok mawon. Wah, rasane seger. Iku pintune tok, pintune dibuka Mbak wer kayak buka kulkas pas panas-panas ya, Mbak. Wah, apa kan buka pintu Indomaret masih kita mlebu panas-panas kan enak ta lho. Wis wani. Adem. Suwe-suwe apa? Nggih, pengen mlebu. Mlebu dikai sithik. Matur nuwun. Ora kuwi jatahmu masih seluas mata memandang itu. Wis sik ngono, Pak. Itu sing terakhir mlebu surga. Seluas mata memandang loh, Pak. Pak, repot nyapune loh. Di sana itu ada bidadari yang bisa kita perintahin nyapu. Enak, ora susah. Nah, bidadari kok nyapu curi. Eh? Ya pe ya ono.
Berarti gak ono siapa ya. Jadi gimana? Ya itu adalah sebuah motivasi sekaligus sebuah ancaman. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu basyiro wa nadhiro, kabar gembira sekaligus kabar takut atau kabar ancaman itu. Sampai seperti itu. Nah, nek kaya ngene ora wedi ya terus pripun malih kan. Pak, itu kan masih perkiraan. Nah, kok masih perkiraan pripun nih? Nah, nek ditanya percaya Al-Qur'an mboten? Nggih percaya. Tapi nek surga kali neraka kok perkiraan padahal isi penjelasan tentang surga dan neraka itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, niku tafsir. Mboten enten tafsir nek neraka niku bukan siksaan niku mboten enten. Kabeh nek neraka itu kabeh ya sepakat. Sing jenenge neraka tafsire iku ya kabeh kabeh gak enak siksaan. Jadi di sini tadi diungkap asadul azab nih, kemudian dijelaskan amal usatu minal mukminin. Nah, asadul azab itu kan untuk orang yang tidak beriman. Amal usatul amal usatu minal mukminin, adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat. Wa asyaddu adzabihim finnar, maka adab mereka yang paling berat di neraka. Idza alimu, tatkala mereka mengerti anna hadza yaum liqa'il mu'minin, bahwasanya sesungguhnya hari itu adalah hari pertemuan orang mukmin. Fa idza arafu, dan tatkala mereka orang mukmin yang bermaksiat itu mengerti mengetahui dzalika tentang hari pertemuan mukmin itu, padzalikal yaum, maka hari itu asyaddu ayyami adzabim, adalah hari yang paling berat siksaannya bagi mereka, menjadi hari yang paling berat dalam siksa mereka atau dalam adab mereka. Ribun Pak. Oh, kita itu kan punya temen banyak Pak, teman saya. Nah, kabeh koncone ayo umroh. Ora usah. Koncone kabeh ku umroh, digratisi. Sing ora usah. Toleh dhewe. Koncone kabeh berangkat, sing kene gak berangkat itu nyapo ya iki. Itu menjadi penyesalan yang terberat. Aku pun nglakoni apa ya kok sampai ditinggalkan. Itu nggih sama seperti itu. Nah, pertemuan orang mukmin. Wih, menyedihkan. Yang pertama merasa menyesal, yang kedua merasa ditinggal. Apa aku? Kok aku ditinggal ya, jan-jane ora ditinggal ya salahku dhewe ya malah. Qauluhu jalla dzikruhu 47 48. Wa id yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa wa id yataja wa id yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa uliddin fayaqulu du'afa ulil lil lil ladzina fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasibam minan nar. Dan ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut kalian. Maka apakah kalian dapat mengurangi dari kami sebagian adab neraka?
Jadi maksudnya niku nanti kan enten kayak Fir'aun. Fir'aun niku kan ngajak-ngajak pada banyak orang untuk mengikuti dia. Nah, orang-orang yang mengikuti itu protes tentang Fir'aun di neraka nanti. Menjenengan sing ngajak-ajak. Kula sakniki kaya ngeten iki diajak-ajak jenengan. Kok jenengan mengurangi siksa kami walaupun sedikit. Jawabannya apa? Qala alladziina istakbaru inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Maka pimpinan-pimpinan itu orang yang ngajak. Di sini disebut orang yang sombong. Sesungguhnya kita semua berada di dalamnya. Oh, kita itu semua dalam neraka. Sungguh Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Mereka jawab ngoten. Ini tafsirnya. Yaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Antum adlaltumuna. Kalian telah menyesatkan kami. Wa yaqulu lahumul mustakbirun. Dan orang-orang yang sombong menjawab. Antum adlaltumuna wa yaqulu lahumul mustakbirun. Orang-orang yang sombong menjawab, kalian telah mengikuti kami dengan pilihan kalian sendiri. Antum wafaqtumuna bi ikhtiyarikum. Kalian telah mengikuti kami dengan pilihan kalian sendiri. Oh, nek ngeten iki kan jelas to, Pak. Orang niku walaupun menurut saya mengikuti pendapatnya ini, saya mengikuti guru saya, ya nanti ya tetap, tapi kalian milih dewe toh. Ngoten toh. Kalian milih dewe kan. Ya nek sing diikuti bener, milih sing bener berarti kan. Nek salah. Ya pada intinya kita itu setiap diri diminta untuk betul-betul sadar dengan pilihan kita masing-masing. Ayat 49. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal azab. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka. Penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Penjaga-penjaga jahanam itu berkata, bukankah rasul-rasul telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Qalu bala, nggih sampun dugi, sudah datang. Qalu fada'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Mereka berkata penjaga itu, ya udah kamu mohon sendiri kepada Allah untuk diringankan azab. Ngopo ngajak-ngajak. Akan tetapi doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi ngeten. Nek ono perkara rumit dan itu salah, ampun melu-melu. Ya, ono jelas nyolong, jenengan jadi pembela orang nyolong. Kok kabeh wong kan akan bilang, iku lho ono wong nyolong kok dibela. Kan gitu. Loh, saya itu menyelamatkan dia dari pembunuhan massal. Lah itu kan beda. Bukan nyolongnya sing dibela. Loh, Pak, ya mboten enten Pak wong nyolong bela penyolong.
Wong nyuri mboten enten pembela. Kata siapa? Ya memang nek nyuri ayam gak ono wong belo. Coba nek korupsi. Wamane kecipratan. Belo. Nah, maka kalau kita membela orang-orang yang salah itu, wong malaikat aja gak gelem loh, Pak. Kondung, kami minta tolong didoakan agar siksa kami dikurangi. Gak gelem malaikat. Ya daripada aku gelem, kok didukani pangeran, dimarahi pangeran, ujur aku kan. Nah, ini susah malih kalau kita kembangkan ke kontekstual. Ono wong gawe salah, terus njaluk donga. Repot to, Pak? Korupsi, entek-entekan, njaluk donga ben ora dihukum. Pripun ya? Ruwet mboten? Ruwet. Gelem nek sing ndongane kuwi bener iku ndongane bukan ben selamat teko hukuman. Ben sadar. Nggih, muga-muga dadi pelajaran dan sabar ngoten nggih. Karena yang menerima hukuman nggih kudu sabar. Nah, kita itu mendoakan nanti bukan yang seperti itu. Jangan-jangan tadi itu, Pak. Kita dimarahi malah. Ya marahnya itu bentuknya ya. Jangan-jangan kita katut-katut. Lebokke sisan. Bahayanya. Maka di antara penafsiran ya ayat Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah itu. Oh, apa Pak hubungannya? Gini hubungannya. Nafsu yang baik atau nafsu yang mutmainah itu kan menginginkan banyak kebaikan. Termasuk kebaikan bagi orang di kanan kirinya. Tetapi juga harus hati-hati. Jangan sampai kebaikan kita itu termasuk menolong tadi yang seperti itu. Hati-hati dengan nafsu mutmainnahmu. Ya nuwun sewu umpamane. Ya nek tingkatan awak dhewe umpamane disili wong sing disili dipinjami uang duit yang memang orang itu terkenal nggak mengembalikan duit. Wis terkenal lah. Puluhan orang itu membuktikan kayak begitu. Kok kita itu masih maksa minjemi? Sing salah sinten ya, Pak? Nek gak dibalekke. Iya. Kecuali kalau kita memang betul-betul ingin sedekah, ya sedekah. Itu. Gak apa-apa juga, boleh. Ya sedekah iku mau. Bukan minjemi, gak harap kembali. Pripun? Tafsiran ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah baru denger yang itu ya. Anyar ya. Anyar ya, tapi kan perlu diklarifikasi nggih nek kalau salah nanti dibenerkan. Wa hadhihi aidan min amaratil ajnabiyah. Dan ini juga merupakan salah satu tanda kesesatan mereka. Wis nang neraka itu loh. Sama Imam Ghazali dilokke iku sesat. Wis jelas sesat itu disesat mana? Nyapa? Fahum yadkhuluna wasitatan bainahum wa baina rabbihim. Karena mereka meminta perantara antara mereka dan Tuhannya. Wong tau gitu ngene. Gampangane. Wah, aku lu karo pangeran wis iya karena butuh iya karena stain. Nah, pripun? Sing njaluk perantara didongake malaikat. Lah iki perantarae malaikat dilokke kok karo Imam Ghazali. Nek didawa-dawa kok repot aku. Summa innallaha yanzi'ur rahmah an qulubil malaikati kaila yastashfa'u lahum. Kemudian Allah mencabut rahmat dari hati para malaikat
agar mereka tidak memberikan syafaat untuk orang-orang kafir tersebut. Malaikat diganggu wae kon ndongake bendino cabut rasa kasih sayangnya malaikat agar tidak gerisih. Ayat 51, inna lanang surusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkan para saksi, yaitu hari kiamat. Ini Allah menjanjikan bagi orang mukmin pasti akan ditolong oleh Allah baik nanti di dunia maupun di akhirat. Contoh nyatanya ya kaum mukmin pada zaman Rasulullah ditolong sampai menang. Menangi ora sidik-sidik akeh. Dalam sejarah niku ingat saya kekalahan peperangan dalam Islam niku ya cuma perang Uhud. Lainnya niku menang terus atau paling enggak seri. Enggak pernah kan. Jadi kalau seseorang niku memang sudah berjalan di jalannya Allah, jihad fi sabilillah, ya pasti ditolong oleh Allah. Ya tentu sesuai dengan konteks masing-masing ya. Nang suruhum yang pertama, nang suruhum bil ayat wa fununit ta'rifat. Kami menolong mereka dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fununit ta'rifat dan berbagai cara pengenalan. Hatta ya'rifu wa yashhadu. Sehingga mereka mengetahui dan menyaksikan anna dzafara wa diddahu minallah. Bahwa kemenangan dan kebalikannya berasal dari Allah. Wal khaira wasyarra minallah. Begitu juga kebaikan dan keburukan semuanya dari Allah. Wa yuqalu nang suruhum ala a'daihim bikaidin khafiyyin wa lutfin ghairi mar'iyyin. Dan dikatakan bahwa kami menolong mereka atas musuh-musuh mereka dengan tipu daya yang halus dan kelembutan yang tak terlihat. Min haitsu yahtasibuna wa min haitsu la yahtasibuna. Nang suruhum fit dunya bil ma'rifah. Baik dari arah yang mereka duga maupun dari arah yang tidak mereka duga. Kami menolong mereka di dunia dengan pengetahuan. Menolong mereka di dunia dengan pengetahuan. Wabil yakini bi annal kainati minallah. Dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari Allah. Wa nang suruhum fil akhirati bi ayyashhadu dzalik. Kami menolong mereka di akhirat dengan membuat mereka menyaksikan hal itu. Wa ya'rifu bil ittirar annat ta'sira minallah. Dan mereka menyadari secara pasti bahwa semua pengaruh berasal dari Allah. Wa ghayatun nusrah ayyaqtulan nasir aduwa may yang suruh. Puncak pertolongan adalah ketika seorang penolong membunuh musuh dari orang yang ia bela. Fa idza arada hatfahu tahaqqaqa bi alla aduwa alal haqiqah. Namun ketika ajalnya tiba, ia menyadari bahwa tidak ada musuh yang sebenarnya. Wa annal khalqa asbahun tajri alaihim ahkamul qudrah. Dan bahwa makhluk hanyalah bayang-bayang yang berada di kekuasaan Allah. Fal waliyu la aduwalah wala sadiqa lahu illallah. Maka seorang wali tidak memiliki musuh ataupun teman selain Allah. Qala ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu. Allah berfirman, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Surat Ghafir 52, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, bagi mereka laknat dan tempat tinggal yang buruk. Hal ini adalah dalilul khitab annal mu'minina yanfa'uhum tanassuluhum. Bukti dari ayat ini adalah bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat dari penyesalan mereka. Walahum minallahi rahmah
walahum husnud dar, dan mereka akan memperoleh rahmat dari Allah serta bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jadi ini diambil pemahaman terbaliknya. Ayat yang 52 ini tidak bermanfaat permintaan maaf atau permohonan ampunan bagi orang-orang zalim, tapi berarti sebaliknya, nek nggak zalim, iman bermanfaat permohonan ampunnya. Wama bagi yamin hadi dunya illal yasir, dan tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. Wama bagi yamin hadi dunya illal yasir, dan tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. 53-54 walaqad ataina Musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Huda wa dzikra li ulil albab, sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Madha tarafun minal bayani fi qissati Musa. Telah lalu pucuk minal bayan atau sebagian. Maksud pucuk penjelasan. Telah lalu sebagian penjelasan tentang kisah Nabi Musa. Qauluhu jalla dzikruhu fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dengan penjelasan seperti tadi itu banyak sekali. Ya sabar. Akhirnya kan ngono tuh. Sabar. Inna wa'dallahi haq. Bahwasanya sesungguhnya janji Allah itu hak. Wastaghfir li dzambika, mohon ampunlah atas dosamu dan bertasbihlah memuji kepada Tuhanmu di waktu petang dan pagi. Penjelasannya akeh koyok ngono kok sik urung percaya. Nah, sekarang berikutnya ya sabar. Nah, sabar itu as-sabru fi intidharil mau'ud minal haqqi ala hasabil iman. Kesabaran dalam menanti yang dijanjikan oleh Allah bergantung pada tingkat keimanan dan keyakinan. As-sabru fi intidharil mau'ud minal haqqi ala hasabil iman wa tasdiq. Faman kana tasdiquhu wa yaqinuhu atamma wa aqwa. Barang siapa yang keyakinannya lebih sempurna dan lebih kuat, kana sabruhu atamma wa aufa, maka kesabarannya pun akan lebih sempurna dan lebih utuh. Jadi jenengan kalau ditanya sabar itu ada batasannya atau enggak, jawabnya pakai ini. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa huwa subhanahu yu'ti wa in tawahhamal abdu annahu yubti'u. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan dia Maha Suci. Allah pasti pemberi. Allah pasti memberi, meskipun seorang hamba mungkin mengira bahwa Allah menunda pemberiannya. Satu. Wa yuqalu sabru ala qismaini. Ada sebuah pendapat bahwasanya sabar itu dibagi dua. Sabrun alal afiyah, sabar dalam kenikmatan. Wa sabrun alal bala, dan sabar dalam cobaan. Wa sabrul alal afiyah asyaddu minas sabri alal bala, sabar dalam kenikmatan lebih sulit daripada sabar dalam cobaan. Fa sabrul rijali alal afiyah wa huwa atamus sabr. Sabar dalam kenikmatan adalah puncak dari kesabaran. Bala-bali toh. Jenengan kok digawe angel kan? Kok dikaruniai angel urip iki. Ojo-ojo memang kuwati ya sabar nek pas angel. Nek pas dikai nikmat ora iso sabar.
Jangan-jangan begitu. Wayahnya. Lah, yang bener mana, Pak? Nggih dirasake dhewe, wong awake dhewe kok. Jenengan rasakan sendiri. Nek pas oleh duit kae kalau itu, nggo apa ya? Wis jalan sesuai dengan aturan Allah enggak? Nek duit itu. Kira-kira gitu. Nah, maka kemungkinan kalau kuat dan memang tujuan hidup kita itu adalah lillahi ta'ala, ya digawe, Pak. Kuat suge, tapi tetap taat. Selamat dunia akhirat. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Dawud. Nabi-nabi yang lain, sebagaimana Nabi Muhammad. Ini buat contoh kita. Kebanyakan orang ya seperti diminta sabar sebagaimana Rasulullah dengan sabar seperti itu. Kalau Rasulullah memang milih, bahkan mendoa, Allahumma, ya Allah, hidupkanlah kami bersama orang-orang yang miskin. Pernah dengar tuh doa seperti itu? Nah, Rasulullah itu kalau punya unta 1000 dibagi-bagi, Pak. Nah, saiki rata terus gitu. Jadi Rasulullah niku duwe napa mawon dibagi. Rampasan perang itu bagiannya Rasulullah niku 1/4 atau 1/3. Sendiri loh, Pak. Nah, sing layani kan kok enak ya. Tapi nyatanya Rasulullah nggak ada ya yang masuk dalam rumah. Bagiannya para sahabat dewi-dewi rampasan perang. Sesudah Rasulullah dapat bagian dibagi lagi itu. Sampai-sampai Rasulullah itu sedih. Pada waktu ada rampasan perang, istri-istrinya kok ketok seneng karo kain-kain api. Kayak ketok rebutan gitu. Nangis Rasulullah. Sampai pernah kan dibilangi, milih aku apa milih urip nang dunya berkelimpahan harta benda. Ditanting, Pak. Istri Rasulullah ditanting. Mau hidup berkelimpahan harta benda atau mau ikut saya? Dia milih Rasulullah. Fastaghfir lidzambik. Di dalam kata ini, frase ini, wa fi hadza dalilun ala annahu kanat lahu dzunubun. Mohonlah ampunan atas dosamu. Nah, ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki dosa-dosa. Ini versinya Imam Qushairi ya, Pak. Wa fi hadza dalilun ala annahu kanat lahu dzunubun walam yakun jami'u istighfari, dan tidak semua permohonan ampunan beliau hanya untuk umatnya, karena di annahu qala fi maudhi'in akhar walil mu'minina wal mu'minat wa huna lam yadhkur dzalik. Di tempat lain beliau berdoa dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Namun di sini hal itu tidak disebutkan. Wastaghfir lidzambik. Balak ya Imam Qushairi. Artinya ulama yang lain itu kan bilang Rasulullah nggak punya dosa. Gitu? Imam Qushairi berpendapat di sini begitu. Ulama yang lain itu menghalus Rasulullah itu tidak punya dosa, tapi beristighfar agar menjadi contoh. Rasulullah aja lebih dari 70 atau 100 kali istighfarnya, tobatnya kepada Allah. Oh, kita ini mengkutang polisi ya. Coba si Rizky. Apa-apa. Nah, ya itu pendapat beliau.
Jenengan mau milih yang mana dipersilahkan. Nyatanya ya beliau adalah orang terbaik sedunia. Mulai dari awal sampai akhir Rasulullah adalah manusia terbaik. Wa yumkinu hamlul dzambi ala ma kana qablan nubuwah. Dan kata dosa di ayat ini dapat ditafsirkan sebagai dosa yang dilakukan sebelum kenabian. Yajuzu ayyakunal abdu qattaba minaz-zallah. Karena boleh jadi seorang hamba telah bertobat dari kesalahannya. Seperti sahabat Umar nggih pernah bunuh anaknya atau bunuh, ya tobat. Maka kalau mengingat itu ya pasti tetap akan beristighfar, bertobat kepada Allah. Summa yajibu alaihi istighfar. Kemudian tetap wajib baginya untuk mohon ampunan setiap kali ia minha kullama dzakaroha. Setiap kali ia mengingatnya. Jadi nek kita mengingat kesalahan-kesalahan kita wajib beristighfar. Kata-katanya wajib loh, Pak. Nah, saya juga begitu, dulu punya salah apa gitu. Nah, eling ya istighfar. Tobat ya Allah, ampuni. Yang menjadi curiga itu kan kalau nggak ada orang nggak punya salah itu. Cok sih wong nggak ada salah. Fa inna tajdidat taubah yajibu kama yajibu aslut taubah. Karena memperbarui taubat itu wajib. Sebagaimana taubat itu sendiri juga wajib. Jadi taubat itu wajib. Ya. Saya ulang sedikit. Yajibu alaihil istighfaru minha kullama dzakaroha. Jadi seseorang itu wajib beristighfar mohon ampun kepada Allah tatkala mengingat kesalahan-kesalahannya. Fa inna tajdidat taubah, karena sesungguhnya memperbarui taubat itu yajibu wajib, kama yajibu aslut taubah, sebagaimana wajib bahwasanya sebagaimana taubat itu juga wajib. Taubat wajib juga wajib kalau mengingat kesalahan kita juga bertobat gitu. Jadi ternyata nggak sekali taubat. Kali-kali kalau ingat kesalahan kita wajib. Ini menurut Imam Al-Qusairi. Tapi kalau memang dari ayat-ayat Al-Quran ini memang seperti itu. Kita diperintah bertaubat dalam Al-Quran. Untuk malam hari ini cukup. Besok insya Allah ayat 56. Ini hari ini sampai ayat 55. Kita akhiri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.